Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 28 Februari 2023. Sungguh kita menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehingga layaklah namanya diagungkan. Mari bersama teduhkan hati sejenak untuk bersama beribadah, mengucap syukur, memuji Dia, dan memohon kuasa untuk mengiringi perjalanan kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk edisi Selasa 28 Februari 2023 hari ini kita akan dengarkan bersama dari 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersujud di hadirat-Mu Tuhan seraya bersyukur atas semua kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala perkara itu karena Tuhan juga masih melayakkan kami untuk menikmati hidup pada hari ini. Kami percaya berkat-Mu telah tersedia untuk kami masing-masing. Olehnya itu Tuhan, layakkanlah kami yang datang beribadah. Layakkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena sungguh Tuhan, hanya firman-Mu lah yang akan menerangi langkah kehidupan kami. Sehingga bagaimana hidup kami, baik itu perkataan, perbuatan, sikap kami akan seturut dengan kehendak-Mu. Olehnya itu bimbingan-Mu pula ya Roh Kudus untuk mengantar kami bagaimana kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Firman Tuhan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gunung dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa.
Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami krisis itu berarti suatu keadaan yang memberi arti suram, genting, dan terjadi kemerosotan hidup dan penuh kemelut, baik itu dari sudut ekonomi, juga bisa kesehatan, dan sudut-sudut pandang lain. Keadaan seperti ini tentu tak seorang pun menginginkannya. Namun tak dapat pula dihindarkan apabila seorang mengabaikan hal-hal yang dapat menyebabkan situasi itu terjadi. Nah, saudara-saudara, Nabi Elia sedang diliputi suatu krisis mental, bahkan krisis iman. Padahal baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Kemenangan itu segera disusul kekalahan karena ia mulai melangkah menurut apa yang dilihat matanya, bukan yang dilihat imannya. Kata-kata Isabel membuatnya sangat ketakutan. Ia melupakan perkataan Tuhan sehingga ia segera menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri ke tempat yang sunyi, dan di sana ia mau mati rasanya. Padahal bila sungguh-sungguh ia mau mati, Isabel dengan senang hati menolongnya untuk memenuhi hal itu. Perkataan Elisa, "Ambillah nyawaku," merupakan pernyataan kebanggaan sekaligus menunjukkan kekalahan. Ia lebih memilih menyelamatkan diri ketimbang memberi diri. Tuhan tahu situasinya. Ia mendatanginya dan memberinya penguatan dan kekuatan bagi Elisa. Kuasa Tuhan dinyatakan kepadanya, sehingga oleh makanan yang Tuhan berikan ia dapat berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, krisis rohani bisa saja melanda siapapun. Hal itu terjadi jika kita mulai melupakan persekutuan dengan Tuhan, lalu melihat sesuatu menurut pandangan kita. Pandangan yang bisa membawa kepada ketakutan yang berlebihan. Ketakutan tersebut semakin lama semakin besar dan semakin tidak terpecahkan. Kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang membuat kita hancur. Dan situasi tersebut dapat atau hanya dapat diatasi jika kita tetap dalam persekutuan dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dibimbing untuk senantiasa kuat bersandar kepadamu. Hal-hal yang sering menakutkan kami, menantang kami, bahkan mau menghancurkan hidup kami, sesungguhnya ada pertolongan, sesungguhnya ada jalan keluar yang selalu Tuhan buat. Kiranya firman ini menjadi terang bagi langkah kami yang akan menjalani hidup dengan segala persoalan dan pergumulannya. Kiranya kami semua dimampukan untuk bisa mengatasi hidup oleh karena kami tetap bersandar pada Tuhan dan selalu mengingat firman-Mu. Bapa di sorga, itulah kekuatan kami untuk menjalani hidup hari ini, terlebih di dalam beraktivitas, berusaha, bekerja. Topangan kasih-Mu kiranya menyertai kami. Kiranya kami dilindungi, kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan. Percukupkanlah kami dengan kebutuhan hidup Tuhan. Dan kami percaya rumah tangga kami akan selalu menyaksikan, menikmati, bahkan mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan masing-masing rumah tangga kami. Baik itu kepada anak-anak kami dengan segala persoalannya. Tuhan jugalah yang telah merancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kepada setiap jemaat yang memiliki pergumulan, penderitaan, Tuhan kasihani mereka. Tolonglah mereka di dalam kelemahan fisik mereka oleh karena sakit penyakit. Hanya jamahan Tuhanlah yang akan memampukan mereka untuk dipulihkan. Pulih secara jiwa, pulih secara fisik.
Dan kepada saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan juga akan memulihkan jiwa-jiwa yang bersusah itu. Tuhan menghapus air mata mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan di pagi ini saat kami bisa dipersekutukan, dipersatukan untuk sujud menyembah-Mu melalui renungan harian Toraya. Kami sadar dan kami tahu ada saudara-saudara kami di luar dari jemaat Tamalandrea yang juga aktif melibatkan diri bersekutu setiap pagi. Kami doakan bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan sayangi dalam keberadaan mereka. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang aktif bekerja, mereka yang punya persoalan dan pergumulan. Tuhan sendiri menjawab dan memperlengkapi mereka dengan kebutuhan, membebaskan mereka dari segala masalah-masalah hidup. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi ini. Kini dengan sukacita dan riang gembira kami mau menjalani hari ini. Kami mau mengangkat tanggung jawab kami. Topangan Tuhan atas perlindungan, kuasa dan kesehatan. Kami bisa mewujudkan panggilan itu. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bahwa Tuhan menghalau ketakutan kita. Dialah yang akan menuntun kita di mana kita harus berjalan. Olehnya itu, hiduplah di dalam firman Tuhan dan jadikanlah firman sebagai terang dan suluh bagi langkah kehidupan kamu. Jalanilah hidup hari ini, pegang teguh firman-Nya dan mari bersama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai.